Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Mustami'in, mustami'at yang dimuliakan oleh Allah, yang saya muliakan, pertemuan pada kali ini yang sebelumnya saya menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan zakat, sebab-sebab kewajiban zakat, termasuk juga hikmah dari orang yang berzakat. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan ancaman Allah bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sebab ada saja orang mukmin itu yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena terlalu cinta pada dunia. Karena cintanya kepada dunia, dia tidak berani mengeluarkan zakat, enggan mengeluarkan zakat. Istilah Madurana, eman mengeluarkan zakat. Apa? Dari sebab apa orang itu merasa kesulitan untuk mengeluarkan zakat? Karena terlalu cinta pada dunia. Kata Imam Ghazali, silahkan engkau kaya, jadilah orang kaya, jadilah konglomerat, jadilah pengusaha yang sukses, tapi jangan sampai melihat dunia penuh dengan cinta pada dunia. Bagaimana yang benar ketika kita kaya, bahkan serba cukup apa yang dibutuhkan oleh kita? Bagaimana yang benar? Lihatlah dunia itu dengan ladang untuk menuju akhirat. Rasulullah bersabda, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia adalah ladang untuk menuju akhirat. Ketika seseorang melihat dunia, bahkan harta yang dimiliki, dilihat dengan rasa cinta kepada dunia, hal itu sulit untuk bersedekah. Orang itu akan menjadi bakhil, sulit untuk bersedekah. Kenapa? Karena terlalu cinta kepada dunia. Bahkan sulit untuk mengeluarkan zakat, baik zakat mal, apalagi zakat harta. Sulit untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat harta atau zakat mal. Ketika seseorang enggan untuk mengeluarkan zakat, ketika seseorang tidak mau mengeluarkan zakat, ingkar terhadap zakat, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang itu mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, maka hukumnya adalah kufur. Yang kedua, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengeluarkan zakat akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Orang-orang banyak yang bakhil terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, merupakan anugerah dari Allah. Mereka jangan menduga bahwa huwa khairul lahum, bahwa bakhil itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi lebih jelek bagi mereka. Bakhil untuk mengeluarkan zakat, bakhil untuk bersedekah, maka hal itu
akan dijadikan sayutawwaquna, maka dijadikan harta itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan dikalungkan oleh Allah dari sesuatu yang dibahirkan. Harta itu akan dikalungkan. Ada sebuah riwayat, harta itu akan dijadikan ular oleh Allah, akan dikalungkan pada lehernya orang yang bakhil itu. Walillahi miratsus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala memiliki warisan langit dan bumi. Wallahu ma ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Orang yang bakhil akan diketahui oleh Allah. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tetap diketahui oleh Allah, akan diancam oleh Allah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta itu akan dikalungkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Maka kita waspada, hati-hati kita memiliki harta. Jangan cuma dibuat senang-senang di hidup di alam dunia. Yang cuma berpoya-poya di alam dunia dengan harta itu. Bahkan tadi sekali dijadikan sebuah alat kesombongan. Kesombongan dirinya, kesombongan kekayaannya disombongkan karena hartanya. Ingat bahwa nanti kalau sampai tidak mengeluarkan zakat, harta itu akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddata wa la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang banyak yang menyimpan emas dan perak. Punya emas disimpan, punya perak disimpan. Wa la yunfiqunaha, tidak sama sekali diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau ada sesuatu kegiatan yang bukan jalan Allah, akan dibantu, dia akan membantu. Tapi ketika menyangkut fisabilil khair, fisabilillah, menyangkut jalan Allah, membela agama Allah, dia menjadi bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya, bahkan zakatnya tidak akan dikeluarkan. Bagaimana kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, beritahu mereka, beritahu dengan siksa yang sangat pedih, akan dihadapkan dengan siksa Allah. Jadi kalau tidak mau mengeluarkan zakat, akan dihadapkan dengan siksa Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas itu akan dipanaskan oleh Allah, perak itu akan dipanaskan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Fatub wajibahuhum, maka dahi mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan orang yang bakhil, dengarkan orang yang kikir, dengarkan orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ancaman Allah, fatub wajibahuhum, akan dibakar dahinya oleh Allah. Tidak cukup dahinya, wajunubuhum, bahkan lambungnya juga dibakar oleh Allah. Wazuhuruhum, bahkan punggungnya juga dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ancaman Allah. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini adalah balasan Allah kepada diri kalian terhadap sesuatu yang kalian simpan. Emas disimpan, berdagang tidak mau mengeluarkan zakatnya, bahkan sudah sampai satu nisab, sudah sampai 1 tahun, ternyata tidak dikeluarkan zakatnya. Zuku ma kuntum taknisun, kata Allah, maka rasakanlah pada hari ini apa yang kau simpan, artinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang mukmin, jadi pedagang, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai 1 nisab, dikeluarkan zakatnya. Ingin jadi barokah, keluarkan zakatnya. Ingin jadi manfaat hartanya, keluarkan zakatnya. Ingin berhadapan dengan siksa Allah, jangan mengeluarkan zakat, akan dihadapkan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.